Madudun ya. Hah? Sebenarnya fawat madudun. Bismillahirrahmanirrahim. Famat madudun fastin syakun lil ittibai. Sekarang melanjutkan tentang kesunahan-kesunahan wudhu. Kemarin terakhir membahas tentang kesunahan wudhu yaitu siwak. Siwak. Sekarang kesunahan wudhu yang selanjutnya adalah famat maudotun fastin syakun lil ittiba. Kesunahan wudhu yang selanjutnya adalah matmadoh. Matmadoh itu berkumur. Matmadoh. Matmadoh ini sulasi, rubai, mujarot. Matmadoh, fa'lala, asli. Kau nak sing tambahan, rubai, mujarot, tidak mazid. Famat maudotun fastin syakun. Termasuk kesunahan wudhu adalah berkumur. Kemudian istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Itu namanya istinsyak. Alasan disunahkannya keduanya itu lil ittiba, karena ikut kepada kanjeng Nabi. Kamu tak kasih tahu, Pak. Apapun yang disyariatkan Islam itu pasti ada hikmahnya. Di antaranya, wong ki lek ajek kemu dan ajek istinsyak, gak ngarep pilek. Lah anane buntu lah boleh gak tahu disiramnya. Hah? Kene buntu yo. Buntu kan boleh gak tahu dijojoi jare. Gak perlu dijojoi, wong wudu bendina. Setidaknya awak dhewe itu dalam satu hari pasti wudu satu kali. Kalau kita istinsyak, bolong. Plus istinsyak. Alasannya ngelil ittiba, karena ikut kanjeng Nabi. Wa aqalluhuma isalul ma'i ilal fam wal anf. Praktek matmadoh dan istinsyak itu paling minimal itu berarti namanya aslus sunnah, pokok kesunahan. Pokok kesunahan itu bukan kesunahan terbaik, tapi paling minim. Itu adalah isolul ma ilal fami wal anfi. Yang penting ada air yang masuk ke mulut dan ada air yang masuk ke hidung. Masih baru nggak metu, ngono Mas Dewi. Paham ya? Kamu ambil air, dilebokne ngene, baru dilep. Dapat kesunahan berkumur nggak Gus? Dapat. Karena yang penting berkumur itu ada air yang masuk ke mulut. Nggak dibahas, diputer, dikeluarkan atau tidak. Yang penting ada air yang masuk. Begitupun istinsyak. Yang penting ada air yang sampai ke hidung. Entah itu setelah itu keluar lagi atau tidak menjadi urusan. Itu minimal kesunahan. Wala yustaratu fi husuli asli sunnah idaratu fil fami wa majhu minhu. Tidak disyaratkan untuk mendapatkan aslus sunnah, pokok kesunahan, tidak disyaratkan harus diidaroh, diputar-putar airnya. Jadi kemungkinan lek kepingin oleh kesunahan minimal gak kudu, pokoknya banyu mlebu kaya ngombe. Dan tidak diharuskan juga untuk dikeluarkan maju, dimuntahkan lagi airnya ndak harus. Artinya diputar atau tidak, dimuntahkan atau tidak, yang penting ada air masuk ke dalam mulut, mendapatkan minimal kesunahan berkumur. Wa nafruhu minal anfi. Begitu juga tidak diharuskan untuk mendapatkan pokok kesunahan istinsyak untuk air itu dikeluarkan lagi dari hidung. Tidak harus. Bal tusannu. Melainkan diputarnya air dalam mulut. Dikeluarkannya air dari mulut. Dikeluarkannya air dari hidung. Itu hukumnya sunnah. Berarti kalau kamu berkumur, air masuk ke dalam mulut, kemudian airnya kamu putar, kemudian airnya kamu muntahkan, dapat kesunahan 3. Paham ya? Paham ya? Tentu nilainya beda dengan yang cuma air masuk. Begitupun air dimasukkan ke hidung, kemudian kamu keluarkan. Tentu nilainya berbeda dengan air yang sekedar masuk, kemudian nggak kembali. Yes? Karena air sekedar masuk ke mulut dan air sekedar masuk ke hidung itu hanya mendapatkan aslus sunnah, pokok kesunahan. Ya, cara uang. Ku syaratnya ngaji tengginan apa? Pokoknya ngaji lu gua mbah. Tapi kan yuk, sing nggo kitab sing kan siji. Hah? Sing yo nyekel kitab, ambil pulpen yo siji. Kan ngono ta, Pak? Sing tokone awal habis tokone gari kan yo siji. Artinya ada nilai-nilai tambahan. Lek pokok yo pokok lho nggo ngono tok. Pokok. Pokok iso kaya nang kene krungu wis pokok. Hah? Tapi itu minimal, Pak. Yo sejak wis nyekel kitab. Sing nyekel kitab perhitungane iki nomor 3. Sing ngrungokno tok ngene, nomor 3 apa, Mbah? Waduh, sok lali ya, Gus.
Soalnya pokoknya sama. Ini pun juga begitu. Ada pokok kesunahan, ada kesunahan terbaik. Lah kalau cara yang terbaik berkumur itu air masuk, kemudian diputer, dikeluarkan. Air masuk ke hidung, kemudian dinasru, dikeluarkan. Itu paling baik. Kal mubalaghati fihi ma li muftirin lil amri biha. Sebagaimana disunahkan untuk melakukan matmadhah dan istinsyak itu secara mubalaghah. Wong kemu iki lek gak poso digetni, Pak. Kan larang-larang lho. Ngono ya. Hah? Loh, itu kesunahan Pak mubalaghah itu. Tidak ada. Kal mubalaghah fihi ma tapi li muftirin. Sebagaimana disunahkannya untuk mubalaghah. Mubalaghah itu banget lagi. Over di dalam berkumur dan istinsyak bagi orang yang tidak berpuasa. Lil amri biha, karena memang adanya perintah untuk melakukan itu. Memang diperintahkan. Wa yusannu jam'uhuma bi thalathi hurufin. Yatamat madhu thumma yastanshiku min kullin minhuma. Kemudian ada kesunahan lagi terkait masalah berkumur dan juga istinsyak itu. Apa kesunahannya, Gus? Berkumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung, itu dilakukan dengan 3 kali pengambilan air. Telung cawuan, cara. Berarti praktek itu, Gus. Ambil air ya. Ini ambil air pertama. Kamu berkumur. Jadi entek no. Titik air kamu bagi separuh. Putar, buang. Airnya kan masih tersisa. Summa yastanshiku. Disuk. Wes, 1 kali mengambil air. Ambil lagi. Kumur istinsyak. Ambil lagi ketiga, kumur istinsyak. 3 kali. Itu cara terbaik. Tapi mau siji gak apa-apa, Gus, gak apa-apa. Tapi gak dapat kesunahan yang ini. Kesunahan untuk mengumpulkan matmadhah dan istinsyak dengan 1 kali pengambilan air. Itu kesunahan tersendiri ini maksudnya. Wa yusannu dan disunahkan mengumpulkan matmadhah dan istinsyak dengan 3 kali pengambilan air. Jadi 3 kali matmadhah dan istinsyak itu dilakukan hanya dengan 3 kali pengambilan air. Ya. Maksudnya gitu. Yes. Wa mashu kulli ra'sin lil ittiba'i wa khurujan min khilafi Malikin wa Ahmad. Kemudian termasuk kesunahan wudhu adalah mengusap keseluruhan kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan kewajibannya orang wudhu itu cuma mengusap sebagian kepala. Kenapa kok hanya diusap sebagian? Karena ayatnya jelas mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Di situ ada ba. Mestinya kalau nggak ada ba, sama dengan arjulakum, sama dengan wujuhakum, sama dengan aydiyakum. Langsung menjadi maf'ul. Kok cara ngaji nahwu ngono kuwi. Faghsilu wujuhakum. Berarti wujuhakum jadi maf'ulnya irsilu. Kalau jadi maf'ulnya tidak ada satupun kata indikasi bahwa wajah itu yang dibasuh hanya separuh. Maka yang dibasuh wajah itu semua. Tangan juga begitu. Wa aydiyakum. Oh, jadi maf'ul. Bagi tangan semuanya. Wa arjulakum juga atofnya ke sana. Kan nasab. Dibasuh semuanya kaki. Tapi khusus untuk mengusap kepala itu ada huruf yang ditambahkan di sana. Wamsahu biru'usikum. Bukan wamsahu ru'usakum. Bah itu didahulukan oleh para ulama tafsir. Lah itu yang mengesankan bahwa oh berarti lek ru'us gak kabeh. Buktine pangeran lek dawuh ono bae. Nah, padahal ba itu huruf jar. Oh, huruf jar itu macam-macam, Pak. Masih ba iso maknane min. Lek maknane min maknane tab'id. Hanya sebagian. Maka usaplah sebagian kepala. Maka dalam mazhab Syafi'i mengusap kepala itu gak wajib semua, hanya sebagian. Tapi sunnahnya tetap diusap secara keseluruhan. Kabeh diusap. Meskipun yang wajib hanya sebagian, tapi mengusap keseluruhan itu hukumnya sunnah. Alasannya apa? Ikut kajian Nabi 1. Alasan kedua, khurujan min khilafi man aujabahu. Untuk keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan mengusap kepala secara keseluruhan, yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi ini Pak, dalam fikih itu ada satu kaidah al-khuruj minal khilaf itu mustahab. Keluar dari perbedaan itu sangatlah dianjurkan. Kok cara wong ini? Faruk ulama ngomongno wajib ngusap kabeh kepala. Ibnu ulama mek ngomong kudu titik tok. Wis. Umpama aku kepingin ngepek jalan tengah apa ya? Kalau saya kepingin ambil jalan tengah, kira-kira cek loro ki gak gegeri aku piye jaran? Yo diusap kabeh. Paham ya? Kalau saya usap semuanya, Faruk ambil aku oke,
Ibnu ambek aku ya oke. Tapi kalau saya usap cuma sebagian, Ibnu sama saya oke, Faruk nggak oke. Itu namanya khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan. Lah menungso itu Pak, secara kaidah fikihnya memang khuruj minal khilaf mustahab. Sebisa mungkin kamu keluar dari perbedaan pendapat ulama. Dan ini rumus kehidupan. Kowe lek kepin urip nang donya selamat gak digedingi wong. Lek ana dalan tengah pek dalan tengah. Lho iya, ojo ngene. Apa? Pokoke aku ngene. Alamat wis pokoke. Akeh sing geding positif. Loh, iki kudu mbelani masyarakat ora. Tapi wong urip ngono kuwi. Selama bisa ditempuh jalan tengah sing kono ambek sing kono cocok, ambil jalan tengah. Ngono lho. Paham ya? Lah kaya iki mau. Iki kan duduk mbelani sing ngongkon wajib kabeh enggak kan? Tapi yo apa carane sing iki ambek sing iki oke kabeh. Duduk belani. Oh, berarti jenengan belani sing wajibno kabeh enggak. Enggak belani yang wajibno kabeh. Tetap meyakini bahwa yang wajib hanya diusap sebagian. Tapi piye carane loro iki mono gak gegeri awak? Ambil jalan tengahnya. Oh, diusap semua aja. Mana lho? Itu namanya khuruj minal khilaf. Paham ya? Lah wong urip ya ngono kuwi konsepnya. Ben selamat ambil jalan tengah. Oh, enak wis. Ojo metendeng-metendeng. Kok bol bagian tok. Ya wes gak apa-apa sebagian tok. Tapi Faruk jelas gak cocok ambil. Boleh mungkin Faruk kudu kabeh. Ngono. Fa in tasara 'alal ba'di fal aula ayyakuna huwa nasiyah. Gus, kalau misalkan saya tetap ikut Imam Syafi'i, Gus, gak kepingin khuruj minal khilaf. Yang diusap hanya sebagian. Itu nanti yang diusap yang paling baik yang mana? Apa mburine kuping? Apa pas jitok ini? Apa pas ndi? Maka yang paling baik kalau memang kamu ingin mengusap hanya sebagian saja, yang baik adalah di sini. Ya. Gunbunan. Pokoknya sekitar sini. An-nasiyah. Tapi ada teknis di sini, Pak. Wal aula fi kaifiyati aihadu ayatayhi ala muqaddami ra'sihi mulsikan musabbihatahu bil ukhra wa ibhamahi ala sadghihi thumma yudhiba bihima ma'a baqiyati asabi ghairal ibamaini liqafahu. Cara kita untuk mengusap kepala secara keseluruhan itu adalah menemukan jari telunjuk dengan telunjuk. Ini kan telunjuk dengan telunjuk ditemukan. Yes. Kemudian ibham, jari jempol itu ditaruh di pilingan. Ini, Pak. Yes, ya. Kemudian, yes, gini. Tsumma yudhibu bima. Kemudian jari jemari ini semuanya dijalankan ke arah belakang, tapi jempolnya pancet. Dijalankan. Sampai liqafahu. Ngerti jidak? Apa jidak itu? Tengkuk ya bahasa Indonesia. Sampai ke belakang. Serit. Kan terusap secara semuanya. Terus habis itu dikembalikan lagi apa enggak, Gus? Tergantung. Summa yaruddahu ilal mabda' in kana lahu sya'run yang qalib. Ini nanti kalau sudah nyampe belakang, sunnah untuk dikembalikan ke depan, artinya dijalankan lagi ke depan. Tadi ini PP ya. PP. Itu kalau memang orangnya rambutnya punya rambut yang sya'run yang qalib. Rambut yang mulat-mulat. Cara bahasanya ini molak-malik. Artinya dengan dia hanya begini, itu rambutnya tidak tersentuh semua, Mas Yan. Durung teles blas ngono mesti kuwi. Oh, berarti rambutnya model Mbah Faruk ini gak ngene tok. Ngene malah. Lah kan ngono Pak ya. Iki ora sya'run yang qalib mana iki? Yang qalib lagi. Jadi yo gak ngene tok, ngene lek Mbah Faruk. Tapi kalau rambutnya itu sekira tidak sya'run yang qalib wa illa falyaktasir 'ala dhahab. Tapi kalau tidak, dia tidak tipikal rambutnya itu rambut yang sekira ke belakang tok sudah terbasahi, Gus. Sudah terusap. Ya sudah. Maka cukup 'ala dhahab, cukup berangkat saja. Gak perlu balik. Petok kan PP itu mesti. Falyaktasir 'ala dhahab itu cukup berangkat saja. Dhahab itu berangkat. Tidak perlu kembali, tidak perlu rot, tidak perlu kembali. Tergantung kondisi rambut. Nah, kalau Mbak Faruk itu pokoknya ngono. Itu jelas cara ono wong ngarang kitab kok delok rambutnya Faruk. Wis jelas gak yarut daumat tok. Soalnya rambutnya gak sya'run yang qalib iki. Yang qalib le Faruk. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Wa in kana ala ra'si imamah au qalan suah tammama 'alaiha ba'da mashin nasiyati lil ittiba'i. Kemudian kalau ada orang dalam kondisi dia itu mengenakan imamah, serban.
Serban ini gak nangke ini, Pak. Yang namanya imamah itu di sini, udeng loh jadi imamah. Kalau ada orang di kepalanya itu ada imamahnya, ada surbannya, atau ada kolansua, ada pecinya, kopiah. Maka mestine Gus. Lek diusap kabeh kan ngene mau. Terus cara menyempurnakannya gimana? Soalnya ada serbannya, ada pecinya, dan nggak semua orang itu mau dilepas, Pak. Loh iya tahanan iki. Lek wong Indonesia, kak kopian enak-enak wae. Nggak pakai penutup kepala, enak-enak saja. Lek wong kono nggak enak, nggak bertutup kepala itu. Karena melepas itu dianggap perilaku yang khorkonil muru'ah. Yang menghilangkan muru'ah. Ini ada imamahnya, ada serbannya, ada pecinya. Terus nanti cara menyempurnakan kesunahan mengusap semua itu di mana? Ya disempurnakan di pecinya itu. Di surbannya itu. Lihat lagi tapi. Tammama 'alaiha. Maka untuk menyempurnakan usapan itu ya di pecinya itu. Di surbannya itu. Tapi lek kopi ireng ojo. Pendina ngono metu genine kopi ae. Lek kopi putih ora apa-apa. Lek kopi ireng ojo metu genine meneh. Pendina ping 3 meneh metu genine wis. Ya Allah. Pun wa mashu kullil udhunaini. Kemudian kesunahan wudhu selanjutnya adalah mengusap kedua telinga secara keseluruhan. Artinya secara keseluruhan itu zahiran wa batinan, luar dalam. Telinga itu ada telinga luar, ada telinga dalam. Ini dua-duanya diusap. Bahkan bukan hanya telinganya, wasimakhaihi. Bahkan simakhainya juga. Simah itu lipatan telinga, Pak. Kupingan ana lempitannya ya, kok siput nih. Itu bahasa Arabnya simah. Simakhai udzunaini. Simah itu lipatan telinga. Kesunahan wudhu selanjutnya adalah mengusap telinga luar dalam, bukan hanya telinganya, tapi juga simah. Lipatan-lipatan telinga ini sunnah untuk diusap. Caranya gampang, Pak. Kayak umur biasa. Ini ya, dari belakang ya. Jempolnya dari belakang. Srit. Ya, jalan. Ini yang dalam jalan juga. Nanti ketemunya di ujung telinga. Srit. Setelah itu, kan mau bagaimanapun kalau jari satu yang jalan kan khawatir ada yang terlewat. Maka sunnah telapak tangan dibasahi gini. Untuk meyakinkan bahwa semua telinga telah terusap. Paham? Paham, Mbak? Tapi yang jelas, kamu harus paham bahwa telinga itu hukum diusapnya gak wajib, tapi sunnah. Tapi anak sekolah kan gak ngono ya. Wudu, apa wudu? Basuh wajah. Mari basuh wajah, basuh tangan. Mari basuh tangan, basuh kepala. Mari basuh kepala, basuh apa jenis telinga. Mari telinga baru kaki. Iku lek pancet ngono sampai tuwek, gak ngaji fikih. Ana wong kok wudu kupinge gak teles. Lho, kok wudu ngruk? Lho wudu jadi baru. Kok gak teles kupinge ngono. Gak sah wudune ngono. Nah ini Pak. Maka kamu harus tahu, fungsinya orang ngaji itu salah satunya biar dia itu bisa membedakan dalam satu ibadah itu mana yang wajib, mana yang sunnah. Lo enak lo Gus, sakupingi lo. Gak masalah kuwi. Lek awakmu sakupingi gak apa-apa, ganjarane gede. Masalahnya itu kalau ada orang tidak melakukan kesunahan, sedangkan dalam tolak ukur kamu ibadah itu seperti kamu. Ibadahnya kayak aku. Lek gak kayak aku gak. Aku repot. Gak teles kuping arek, gak salah. Ojo gelem dadi makmum arek iku. Adik kami mami yo. Ojo gelem dadi makmum Gus, kuping gak teles. Nah, iku repot, Pak. Makanya salah sini fungsi wong ngaji itu biar orang itu tahu mana dalam ibadah itu yang wajib, mana dalam ibadah itu yang sunnah. Sehingga kalau nanti yang ditinggalkan itu yang sunnah, jangan protes. Karena ibadah tetap harus berlanjut, tetap sah tanpa adanya kesunahan dilakukan. Ngono lho. Tapi lek sing wajib sing ditinggal baru protes. Ngono lho. Wong saiki repot. Wong kuping gak teles digegeri bisa. Itu karena nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Wala yusannu mashur raqabah. Idlam yathbut fihi syai'un. Qala an-Nawawi bal huwa bid'ah wa hadithuhu maudhu'. Tidak ada kesunahan untuk mengusap leher. Kan ono mengusap telinga. Sunnah enggak mengusap leher? Enggak ada. Enggak ada kesunahan mengusap leher. Karena tidak ada satupun keterangan hadis yang menjelaskan tentang disunnahkannya mengusap leher. Bahkan komentar Imam Nawawi dawuh wa huwa bal huwa maudhu' bal huwa bid'ah wa hadithuhu maudhu'.
Masalah mengusap leher itu bid'ah. Hadis yang menjelaskannya pun hadisnya maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu, bukan hadis. Wa talqu a'dha'in wa huwa imrarul yadi 'alaiha akiba mulaqatiha lil ma'i. Pun kemudian kesunahan wudhu selanjutnya adalah talqul a'dha'. Menggosok anggota-anggota wudhu. Kan dari kemarin itu pembahasannya begini, Pak. Dalam praktek wudhu itu yang penting wajah dibasuh. Yang penting tangan dibasuh. Yang penting kepala terusap. Yang penting kaki dibasuh. Tidak ada pembahasan apakah dalam pembasuhan pengusapan itu harus digosok ataukah yang penting terbasuh. Paham maksudnya ya? Sing jeneng terbasuh ngene lho, Mbak. Wajahmu mbok buka ya enggak ada penghalak. Kerane mbok urupne ngene-ngene ya terbasuh ya. Terbasuh ora? Kan terbasuh. Cukup gak harus wudhu kayak begitu? Ya cukup. Wong keterangannya cuma fawasilu wujuhakum. Yang penting terbasuh. Berarti gak kudu ngene kok biasa nawa itu, ngono ya. Lah wong ngene sih tua-tua ya. Lah wong tua-tua kan nawa itu tidak bisa boleh. Berarti gak harus gini-gini, kok harus. Karena kewajibannya wudhu itu yang penting terbasuh, terusap. Maka hukum dalkul a'dha, menggosok. Menggosok itu apa tuh, Gus? Imrarul yad 'alaiha. Menjalankan tangan di anggota wudhu. Masuk ini. Itu namanya dalku. Itu hukumnya sunnah dalam wudhu. Jadi ketika membasuh wajah, tangannya digerakkan. Mana yang dibasuh? Hati cara awakmu kok ana hitungane, paham ya? Ana hitungane, paham ya? Apa sing wis dicekel tangan berarti wis kebah? Paham ya? Buang kan ngono, Pak. Apa yang sudah tersentuh oleh tangan berarti sudah terbasuh. Misalnya putar ngene tok. Iki masih wis kena banyu, durung keusap berarti durung. Kan ngono ta awak dhewe. Paham ya? Apa maksudku ya? Itu bukti bahwa kita sangat menjunjung tinggi kesunahan dalku. Buktinya tangan awak dhewe sing muter nang ndi, iku sing wis dibasuh. Masih wis kucuran air. Lek durung kena ngene, durung kebarokan tangannya paruk, durung kebasuh. Itu artinya kita sangat menjunjung tinggi kesunahan dalku. Dan itu baik. Baik. Tapi kamu harus tahu bahwa dalku itu hanya sunnah, tidak wajib. Apa alasannya itu? Dalku itu kok disunahkan, Gus? Ya sama. Khurujan min khilafi man aujabahu. Karena keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan. Jadi selain madhab Syafi'i, ada beberapa yang mewajibkan dalku. Jadi kalau orang cuma ngini-ngini tok gak sah wudu. Enggak ada dalku. Dalku. Itu hukumnya sunnah kalau dalam madhab Syafi'i. Yes. Kok umpama meneh-meneh awakmu pas tangane ana najise ngene ya. Utawa pas tangane piye utawa ana lukai. Catu misalnya. Kayak ngene-ngene Gus apa ya ngene tok ae, Mbah. Iya rek ya. Dadi Gus dadi wong dalku sunnah. Lah enake wong paham kan ngono to, Pak. Sak waya-waya gawe sok dalku. Oh, gak penting dalku. Sing penting ghuslu mashu titik. Beres. Wa tahlilu lihyatin kaffah. Wa tahlilu lihyatin kaffah. Kemudian selanjutnya kesunahan wudhu adalah takhlilu lihyah. Menyela-nyelani jenggot yang tebal. Apa nyela-nyelani? Bahasa Arus pokoknya nyela-nyelani lah. Kalau bahasa Indonesia ya. Apa menyela-nyelani? Baca ini apa? Menyela-nyelani apa? Ngerti menyela-nyelani Pak? Apa menyela-nyelani bahasa Indonesia? Oh metani malah. Lamongan banget nih, Pak. Jan, bahasa enak-enak menyela-nyelani rada mending malah metani terus. Niku lamongan banget lah iki. Yesus, Bapak Izul. Menyela-nyelani jenggot yang tebal. Kan kemarin sudah diomongkan bahwa jenggot itu kalau tebal, tolak ukurnya adalah ketika kamu ngobrol berhadapan-hadapan, maka kamu tidak bisa melihat kulit di bawah jenggot itu tebal namanya. Tapi selama di bawah kulit, di bawah jenggot itu kulitnya masih terlihat, maka tipis. Saya kan dulu aneh jenggotnya Farum, tebel tak tipis. Oh saya kayak tok kulit Gus, oh berarti nggak tebel, tipis. Tapi kalau sudah nggak kelihatan berarti tebel. Dan kemarin sudah dijelaskan, kalau jenggot itu tebal, maka yang wajib hanya diusap luarnya saja. Ini tok, nggak perlu dalam. Tapi kalau jenggot itu tipis, wajib dibasuh luar dalam. Ini wajib itu, sampai bawah kulitnya basah harus itu, nggak boleh nggak. Karena tipis, ya harus begini sampai basah kulitnya. Tapi meskipun jenggot tebal itu hanya wajib diusap luarnya saja, basah luarnya saja, tapi sunnah
untuk menyela-nyelai jenggot meskipun tebal. Caranya piye? Wal afdal kaumu bi asabi yumnahu. Cara terbaik untuk menyela-nyelai jenggot adalah pakai jari jemari tangan kanan. Tangan kanan, jari jemarinya min asfala, dari bawah. Ini, ya. Ma'atafriki ya. Jari jemarinya dipisahkan. Dadane kayak suri ini. Sret. Masih ngene ora apa-apa, Bang. Masih ngene tak karepe. Tapi sing apik carane min asfala, dari bawah. Ya. Itu cara teknis saja. Wa bihurfatin mustaqillah, dan tentu air yang digunakan untuk membasuh, menyela-nyelani jenggot yang tebal itu pengambilannya sendiri, tidak gabung dengan yang lain. Kan kadang saya teles gini. Sunnahnya ambil air sendiri. Benar. Wa takhlilu asabi'il yadaini bitashbiki. Kesunahannya wudhu yang selanjutnya adalah menyela-nyelai jari-jari tangan. Jari-jari tangan itu sunnah untuk disela-selai. Dengan cara apa? Dengan cara tasbik. Tasbik itu bahasa makna kitabnya ngapurancang. Ngapurancang ini. Apa bahasa Indonesia ngapurancang? Ayo. Apa bahasa Indonesia ngapurancang? Metanin nih. Pacet dah. Oh, bahasa Indonesia ngapurancang. Aku kan pernah ngerti bahasa Indonesia ngapurancang. Pokoknya tasbik lah. Ngapuro. Sejan gak masuk. Tasbik pokoknya bahasa kitab. Tasbik itu ngapurancang. Ya begini. Ini sunnah. Kan wajib toh, Pak. Tangan itu terbasuh mulai sini sampai semuanya itu kan wajib terbasuh. Coba kenapa Gus kok pakai begini-begini? Ini sunnah. Jadi samping ikut kanjeng Nabi juga untuk memastikan bahwa area-area yang itu rawan tidak terbasahi, pasti terbasahi. Kan ini rawan tuh, Pak. Belahan-belahan ini kan rawan tuh, Pak. Yes, itu tapi sunnah, nggak wajib. Kalau pakai cincin, Gus, wajib dilepas apa enggak kalau wudhu? Tergantung. Ali-ali model piye? Hah? Lala ali-ali 15 inci, dirijine 16 inci, ya wajib dicoplok. Karena positif air nggak akan masuk ke dalam sela-sela cincin. Tapi kalau jari-jarinya sama cincinnya itu lebih longgar cincinnya, artinya masih, kau ngerti banyu, Pak yo? Banyu itu sepersekian lubang itu masuk. Ya, paham ya? Beda sampai sego, beda sampai sego. Lek sego itu ada ibu bener. Kalau air itu pokoknya ada lubang, ini ke bolong, Gus. Lek bolong kan berarti banyu melbu. Berarti cukup digini-ginikan saja. Tapi lek seret tenan, nah, ali-ali nadi digawe. Taruh ya ali-ali nadi. Tadi kalau itu wajib dilepas. Jadi hukum orang pakai cincin ketika wudhu apakah harus dilepas atau tidak tergantung seberapa. Yang paling penting kamu paham konsepnya bahwa air itu yang penting menyentuh kulitnya tangan secara keseluruhan. Maka selama air itu bisa menyentuh tanpa dilepas cincinnya, maka nggak perlu dilepas. Paling mentok digerak-gerakkan saja. Tapi kalau sekira air sama sekali nggak bisa menyentuh area yang di bawah cincin, maka cincinnya wajib dilepas. Sekira air itu harus menyentuh area yang di bawah cincin. Mulai lagi, paham ya? Warijlaini biayyi kaifiyatin kana. Kemudian sunnah juga untuk menyela-nyelai jari jemari kaki. Caranya piye Gus lek sikil? Mosok ngapurancang, lak mumbul lah. Hah? Lek tangan ngapurancang kan gini, Mbak yo. Lek sikil ngapurancang lak miber wonge. Hah? Piye carane lek ngapurancang sikil? Maka cara untuk nyela-nyelani jari jemari kaki itu biayyi kaifiyatin kana. Dengan cara apapun, sebisa kamu. Cara terbaik, Gus. Lek cara terbaik tak kandhani. Wal afdalu ayyukhallilaha min asfala bi khinsiri yadil yusra. Cara nyela-nyelani jari jemari kaki itu dengan menggunakan jentik kelingkingnya tangan kiri. Ya, ini yang dipakai. Jari kelingking tangan kiri. Disela-selai dari bawah. Dimulai dari jentiknya kaki kanan. Ini kaki kanan ya. Dari bawah begini. Seret, 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 seret. Berarti nanti muhtatiman bi khinsiri rijlil yusra. Nanti berakhir di jari kelingkingnya kaki sebelah nyantal nih bau ya. Kiri, paham ya? Mulai jari kelingking sebelah kanan, kaki kanan, nanti berakhir di jari kelingkingnya kaki kiri dari bawah. Jelas larang lakon ya positif. Konsep tok positif ya udah. Jadi ngambil ngatur-ngatur gini ya. Kuatir jelugup ya. Kuatir jelugup. Ya Allah.
Ya kan konsepnya ngono kuwi, Pak. Soale kenyataannya angel dipraktek nih. Pemanis rodok tuwa wong sikile groyo. Belain ngene-ngene. Jelup dadi gawe akhirnya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Wa italatu ghurratin bi ayyaghsila ma'al wajhi muqaddama ra'sihi. Wah kita sunah wudu ini. Jadinya Fathul Mu'in. Ya le Fathul Qorib ngono. Langsung disebut kabeh beres. Pun sak menten lanjut besok ila akhir wallahu a'lam bissawab. Kalau apa rukunipun tertib sedanten terus ingin melakukan sunai. Kenapa? Jawab sunai enggak urut. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman ada beberapa kesunahan itu yang sifatnya ada tempatnya. Yang sekira tempatnya sudah lewat, sudah nggak ada kesunahan. Contoh kamu takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kabiro, aneh kabiro, kaset. Karena sudah spot, cara mana kita pot, sudah hilang kesempatan. Karena tempatnya doa iftitah itu sebelum a'udzu. Ojo aku bismillah, a'udzu tok, hilang kesempatan doa iftitah. Maka kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada kesunahan untuk kamu membaca apa namanya itu iftitah ataupun baca a'udzu. Terus no. Contoh, dulu mas sholat id Pak. Bentar lagi yang sholat id. Kalau kamu sudah Allahu Akbar ngimami yo, ket ngimami, faizul siket dadi kiai. Siket ngimami. Allah, sekali-kali jadi kalau ngomong. Subbihisna rabbikal a'la, sekali-kali ngono. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak takbir. Takbir 7 kali itu. Loh, enggak takbir ya? Takbirlah. Oh, enggak boleh. Jadi harus dibatalkan. Loh, kok harus dibatalkan piye? Enggak masuk belas. Loh, dilanjutkan, Mbah. Malah harus dibatalkan. Yo dilanjutkan sholatnya. Karena tempatnya takbir 7 kali itu sebelum kamu bisa baca bismillah. Dan itu sudah hilang. Karena ada tempatnya. Sungguh mari Fatihah takbir itu gak kena. Bingung sih mau jam sing dari jamaah. Gak kena. Jadi kalau kamu sudah bismillah ya sudah hilang. Gak pakai takbir. Mau gak ada takbir ya sah. Takbir itu sunnah hukumnya. Hah? Tapi kan nama masyarakat kan angel. Mau mari salam jelas digagari, positif. Cara Ibnu nang ndukur kapal jelas mikir, wah iki. Positif iki. Mari iki digagari iki. TNI sak kapal ngamuk iki. Sak kompi ngamuk iki. Dari Ibnu ngono. Wah iki alawan. Itu semua karena tidak lain tidak bukan masyarakat kita masih banyak yang menjadikan tolak ukur ibadah itu benar atau tidak itu dengan kata biasanya. Oh biasa takbir kok. Kok takbir gak sah. Padahal kata biasanya itu, seperti biasanya itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Selama yang ditinggalkan yang sunnah, yo no problem, tidak ada masalah. Dan menunggu kalau perlu dijajal. Lah kan ngono to Mbak yo. Lah piye carane untuk memaklumatkan ke masyarakat bahwa itu enggak wajib, lek dijajal. Jajal ae wis. Kalau dilohi situ takbir yo. Takbir pitu karek 05. Lho kok 5? Karo kandhani. Takbir ku sunnah. Ojo kalong loro. Gak blas lho gak apa-apa. Ngono. Meneh dilalas maneh pitu gak blas. Ya Allah, ya ngono maksudku, Pak. Biar masyarakat itu tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang belum follow biar nggak ketinggalan. Kalau ngaji, mana ibu tuh tasik ngagem jam tangan sah. Tapi mawon jam tangannya rapet atau longgar gitu aja. Yang belum follow biar nggak ketinggalan. Yang sudah full absen. Nginden, Jember. Bu, tonggo meluruk nginden jak ngajuruk sapa jeneng? Imam Amroji tonggo maruk. Tonggomu dah. Jenenge Imam Amroji. Hah? Wah, kan bapakmu ta iki. Gelau petek. Tak pikir sapa Imam Amroji iki, bapake Fardi wae. Oli Jember, alhamdulillah, oli bunga Gresik, Cirebon. Apa itu? Udah apa? Lewat Oh, ayo udah. Pinggir itu loh, pinggir. Becak-becak itu loh. Ini. Kene dah? Iya. Oh. Nanya. Ya,
Kenduruan, Tuban, Gresik, Caruban, Kalimantan Barat, Kedung Baru. Kedung Baru ikut rutinan Kedung Baru. Surabaya atau Kedung Baru? Senenan Mas ikut rutinan Senenan. Paserpan, Porong, Singosari, Malang. Matur sunan menipun Gus kagem Gusti mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Malang sawu jajar. Syukron Gus ilmiah. Sama-sama Mbak Dian. Matur suwun sawang sule Nganjuk hadir. Bandungan Gus. Bandungan itu pundi? Baku mobil opo iki? Pak Imam, Oli Jepara hadir, Batang selalu hadir, Aceh. Aku suka ngajinya Gus, ya salam. Ono ya salami barang rek. Ya salam. Kedung Baru, Oli Pati, Singapura hadir Gus, siap. Singapura Bunda Siwi, Wonogiri hadir, Bapak Eva Haruk, Wai kanan selalu derek, siap. Maturin punya Gus sehat selalu, siap Bu Dewi, Singosari. Oh, ini ada Singosari lagi. Meranggen Demak, Oli Jakarta Pusat, Jatiroto Lumajang, Oli Jember, Wonokromo SS. Wonokromo SS ikut ngaji rutinan Senin. Ngaji hadir, terima kasih ilmunya sawang sule. Izin turun monggo Pekalongan, Guse keren. Keren, matur suwun ilmunya Lumajang hadir siap. Banjarnegara. Gak follow komen tenggelamkan wae. Tilmid Kanor hadirun. Bojonegoro hadir. Kalau lagi luka ada ansaplas aja dicopot tidak. Moh Ravolo, Wonosobo. Bandungan Ravolo pisan. Jakarta selalu hadir. Jarang yang bahas wiki, alhamdulillah. Terus menawi ajeng ningali tayangan ulangnya teng pundi nggih. Tayangan ulangnya di akunnya Mas Cahyati. Apa itu? Faruk. Siapa Oki? Mana anaknya? Langsung pulang. Oh, gorong duit. Ya sip, makasih. Wah, kerek 1.000. Sampel 1.000. Palang Tuban. Deluran, Gang Nanas siapa kok? Nggih Gus, enten tiyang Kedung Baru to mriku. Arah mriku kathah ke Dinding. Terus Kapasari, kathah sing ngaos mriki. Rutinan Senin. Singosari. Pati. Salam dari Bojonegoro, siap Bojonegoro, Berbek dari ngaos, Berbek ikut rutinan. Hadir Gus, siap Bu Yulis, Mbak Tri, sehat selalu amin Mbak Tri. Oli Jakarta alhamdulillah bisa hadir, terima kasih Gus. Apa kabar? Pak Alian sorry, Pulau hadir, nggih Bu Ika, Purwokerto hadir. Wonosobo Pasuruan, Tangerang. Ngapunten pamit mandhap siap, Wates Kediri nyimak Gus, lami mboten semerap ngaosipun. Nggih, mugi-mugi istiqomah malih ngaos. Bawean. Dalam asli Galek tapi stay Banyuwangi siap. Assalamualaikum salam Bojonegoro. Nanti malam ngaji lagi ngaji nahwu. Kak follow blokir jari ngawur. Maghrib izin mandap siap. Ora follow bener. Semarang hadir ikut rutinan tapi tidak ada kitab pripun. Nah apa yang ngaji rutinan nggak bawa kitab banyak. Mandap riyin. Tasirat Jimrian. Mungkin sehat Bu Citra. Purwokerto, Poli Tabiin Madura. Ini nanti satu angkatan kali Gus Nafis Kanzul Fikri. Nafis Wonosobo adanya Gus Ulil, mboten. Bawa saya jauh itu. Mau seras tak terang nih Ravolo, Bawean. Mari Gus lagi ngaji wis rampung, wis maghrib kok. Izin mandap siap Taiwan. Kedung Baru mriki Gus celak jenengan daerah Rungkut. Oh alah mriki to. Nggih ngaji Mas. Mas siapa ini? Vince Muhammad Arifin. Ikut rutinan Mas Senenan. Mun jadwal ngaos. Alhamdulillah ngawi. Bun, saya pamit dulu. Makasih banyak semuanya. Mungkin sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Yang belum follow biar nanti kalian ngajinya.